Masya Allah, luar biasa nih. Malam ini ada 3 minuman. Ada yang berwarna, nanti ada yang tidak berwarna. Anak coba yang berwarna. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, mantap. Cocok jadi suami. Baca. Bagian ke-8, makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Al-Fatihah ayat ke-5. Naam. Judul ini judul yang sangat penting sekali, karena judul ini kita membacanya minimal 17 kali dalam sholat kita, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, membacanya harus tasydid, bukan iyyaka, tapi iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka, salah. Sebenarnya iya ditasydidkan. Kalau situ ada 2 ya yang ditasydidkan. Iya. Artinya apa? Kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Dan ini walaupun sangat pendek, tapi kandungannya luar biasa. Kandungannya sangat makna. Yang pertama itu iyyaka na'budu. Artinya kalau kita lihat terjemahannya, hanya kepadamulah kami menyembah, menghamba. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Jadi tafsirannya, kami mengkhususkan kepadamu dalam beribadah, berdoa, dan juga minta pertolongan kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, maksudnya kami mengkhususkan hanya kepadamu dalam beribadah, berdoa, dan memohon pertolongan. Yang pertama, para ulama dan pakar bidang bahasa Arab mengatakan didahulukannya maf'ul bih atau objek iyyaka atas fi'il atau kata kerja na'budu wa nasta'in. Dimaksudkan agar ibadah dan memohon pertolongan tersebut khusus hanya kepada Allah semata, tidak kepada selain Dia, dan hanya terbatas bagi Allah semata. Naam. Jadi di saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau bahasanya orang tua dalam membaca ini, mereka punya bacaan khusus. Bahasa istilahnya bacaan toloka. Jadi iyyakanya itu dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba antum tanyakan kepada orang-orang tua yang punya ilmu tasawuf, kalau mereka membaca Fatihah ini pasti ada penyekanya katanya. Dari takbirnya sudah ada penyekanya, dari sujudnya, apa tegas sujud, apa tegas takbir katanya. Apa maksud takbir itu? Kenapa harus begini? Itu ada maksudnya. Sampai ketika bacaan Al-Fatihah itu yang pertama dan maksudnya, yang kedua sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Seperti itu. Ya, betul. Ya. Nah, kita yang fasih harusnya mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hanya tidak pendek, tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mereka iyyaka, ketahuilah, iyyaka itu diantara nama-nama jin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi yang dibacakan itu bukan Al-Fatihah, tapi mereka membuat atau memanggil nama jin. Hati-hati, jangan tergiur dengan alasan-alasan yang mereka utarakan, begini. Jadi mereka berusaha menafsirkan semua gerakan-gerakan suatu ada maknanya. Tapi ingat, pada intinya kita digiring agar kita menyembah kepada syaitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita membaca atau mempelajari bahasa, seharusnya iyyaka itu terakhir. Na'budu iyyaka, seharusnya na'budu iyyaka. Dalam kaidah bahasa Arab, ada spidolnya, penulis.
Jadi seharusnya, bukan seharusnya, dalam bahasa Arab aturan seharusnya itu na'budu iyyaka, karena di sana ada fi'il, ada maf'ul namanya. Ada objek, ada subjek. Subjek itu adalah kata kerja, objeknya apa? Objeknya itu apa? Kata maf'ul bihi ya, maf'ul bihi. Nah, bisa. Mana udah siap spidol. Ini bisa dihapus nggak? Jangan sampai pas tulis nggak bisa dihapus. Ya, ini tulisannya iyyaka na'budu. Ya, na'budu kemudian. Iyyaka na'budu. Nasta'in. Nah, dalam bahasa Arab asalnya di sini dia. Ini asalnya di sini. Jadi kami menyembah kepadamu, kami tolong kepadamu. Saya ngerti ya? Nah, karena ibadah dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an dikhususkan, dimajukan dan dimajukan. Maka artinya kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu, atau hanya kepadamu kami mengkhususkan ibadah, hanya kepadamu kami mengkhususkan minta tolong. Apa artinya? Berarti ibadah tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya minta tolong tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, istighatsah. Karena itu semuanya sama. Sebab kalau kita perhatikan istighatsah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin sekarang, bacaan-bacaannya itu minta kepada wali, minta kepada para wali, minta kepada bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya pokoknya banyak mereka memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah kita bahas sebelumnya. Meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih paham ya? Lanjut lagi. Yang kedua, ayat Al-Quran ini dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim, baik dalam sholat maupun di luarnya. Ayat ini merupakan ihtisar dan intisari surat Al-Fatihah, yang merupakan ihtisar dan intisari Al-Quran secara keseluruhan. Masya Allah. Al-Quranul Karim ada berapa juz? Ada 30 juz. Yang kita hafal berapa juz? Juz 30 atau 30 juz? Juz 30, Masya Allah. Langsung loncat. Dari yang juz 30 itu berapa yang kita pahami? Dari yang kita pahami berapa yang kita amalkan? Begitu. Atau dari 30 juz itu berapa banyak kaum muslimin yang sahih membacanya? Berapa persen? Berapa yang sering membacanya? Sering membaca berapa persen yang fasih membacanya? Sering fasih berapa yang memahaminya? Sering memahami berapa persen yang mengamalkannya? Kalau kita mau menghitung, mempresentasikan dari semuanya itu, nggak usah kita mengatakan memahaminya, mengamalkan, yang membaca saja. Berapa persen dari muslim yang ada di Indonesia ini? Itu bagian dari Ghazwul Fikri. Untuk Ghazwul Fikri, perang pemikiran yang digoncarkan atau digempar-gemborkan oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam itu ketika mereka berperang dengan senjata mereka tidak bahkan terus mereka memerangi kaum muslimin dengan pemikiran. Mereka merusak pemikiran kaum muslimin. Setelah rusak, mereka mengatakan gunakan akalmu untuk pahami agama.
Itu yang mereka katakan. Setelah otaknya kaum muslimin rusak antah berantah, mereka mengatakan gunakan akalmu, dahulukan akal. Bahkan terang-terangan mereka mengatakan apa? Kita tidak butuh hadis, kita tidak butuh Al-Quran. Gunakan akalmu itu untuk apa? Menjalin agama, untuk menjalin agama. Ingat, itu berarti mereka sudah berhasil merusak tatanan agama kita. Makanya jangan heran, muncullah semboyan-semboyan, muncullah pemahaman-pemahaman orang yang hafal Al-Quran. Mereka mengatakan dulu teroris, sekarang radikal. Orang yang penampilan menarik, good looking, itu orang yang radikal. Muncul pemahaman maksud orang yang sering ke masjid. Itu adalah bentuk bagian dari perang pemikiran, perang pemikiran kita. Bagaimana caranya agar kaum muslim jauh dari Islamnya, jauh dari masjidnya, jauh dari kitab sucinya, jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Iya kan, itu intinya. Al-Quran sumber hukum kita. Kemudian menjadi orang yang baik dalam penampilan, itulah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau ini dikatakan sebagai simbol orang-orang radikal, apa tujuannya? Tujuannya agar kaum muslimin tidak bau seperti ini. Harus kumal, harus tidak hafal Al-Quran, tidak ke masjid. Itu intinya. Itu bagian dari perang pemikiran. Dan itu tidak hanya sekarang, mereka sudah jauh mengatakan demikian. Nah, kalau kita tidak memerangi itu juga dengan pemahaman, maka kita akan kalah. Kita akan kalah. Nah, ayat yang sering kita baca dan sering kita ulangi, Al-Fatihah, itu banyak orang kaum muslimin yang tidak memahami. Nah, Al-Quran yang 30 juz itu, di manakah intisarinya? Di mana? Di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dikatakan oleh Nabi SAW ummul kitab atau ummul Quran, induknya Al-Quran Karim. Nabi itu yang mengatakan ummul kitab atau ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi kenapa kita harus memahami dengan detail Al-Fatihah ini, dan dia sebagai pembuka? Karena semua intisari dalam ibadah itu ada dalam surat Al-Fatihah. Ada 3 macam tauhid di situ ada. Ada uluhiyahnya, ada rububiyahnya, ada asma dan sifatnya. Ada lagi cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya intisarinya ada dalam surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ada lagi intisarinya. Apakah itu? Ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan ini kita ulangi berapa kali? Minimal 17 kali sehari semalam. Banyak kaum muslimin yang sudah hafal namun tidak memahami kandungannya. Bahkan pada prakteknya sangat-sangat berlawanan dengan kandungannya ini. Waliyadillah. Mereka mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Daripada prakteknya apa? Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memamerkan, bahkan mensosialisasikan, bahkan mentradisikan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, ibadah yang dimaksud oleh ayat ini adalah ibadah dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya salat, nazar, menyembelih hewan kurban, juga doa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Hadis riwayat At-Tirmizi, dia berkata hadis hasan sahih. Nah, jadi di saat kita mengucapkan iyyaka na'budu. Na'budu artinya ibadah. Ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini artinya ibadah seluruhan. Apa saja yang mana itu dikatakan ibadah, maka itu maksudnya ayat ini. Karena ada yang membeda-bedakan. Oh, kalau kesini apa? Ingat, segala macam bentuk ibadah, sama itu dikatakan ibadah, maka kita harus tujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, nazar, menyembelih ataupun yang lain. Apalagi
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ini Allah sebutkan secara khusus. Kemudian di sini umum sini ya. Ini umum. Ini secara khusus. Itu berdoa. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah Subhanahu minta tolong. Kenapa di ayat ini Allah hanya menyebutkan satu saja contoh ibadah? Padahal banyak. Salat, zakat, puasa kan ada banyak ibadah. Tapi kenapa Allah memberikan contohnya isti'anah saja, minta tolong, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu artinya apa? Ibadah. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan bahwasanya doa itulah intisari ibadah kita. Mukh itu artinya apa? Kalau antum yang suka makan kepala, itu kan ada isi otaknya itu. Apa itu namanya? Ya, menterutak. Ya, itu intinya itu. Nah, doa itu intisari dari ibadah itu. Doa itulah intisari dari ibadah. Makanya Allah memberikan contoh hanya satu saja, yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Sebagaimana sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan ke Rasul atau wali, demikian pula halnya dengan doa. Ia adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah kepada Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 20. Nah, jadi sebagaimana salat ibadah yang tidak boleh dilaksanakan ditujukan kepada yang lainnya, maka begitu juga tidak boleh juga ditujukan kepada nabi, malaikat, atau melawan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu malaikat, walaupun itu juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya kepada Allah saja. Karena ibadah itu milik atau hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku hanyalah minta kepada Rabbku dan aku tidak akan berbuat syirik kepada selainnya. Siapapun itu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dalam berdoa pun tidak boleh kepada selain Allah. Karena sering kita mendengar kaum muslimin dalam bersumpah misalnya, demi Allah, demi Rasulullah. Pernah dengar tidak? Ya Allah, ya Rasulullah. Ingat, bersumpah itu juga bagian dari ibadah. Maka dalam bersumpah pun kita harus bersumpah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lainnya. Demi Allah, kalau pemuda, demi cinta kepadamu. Hati-hati, nggak percaya pelara dari aku katanya. Emang mau mati? Yunan ketawa, kayaknya pengalaman kayak ini. Hati-hati, disumpah itu adalah ibadah, dan sumpah harus nanti akan ada bahasannya sendiri. Bersumpah pun harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, demi cintaku padamu, demi ibuku, bapakku. Ini sudah banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan ungkapan ini. Kenapa? Karena terpengaruh dengan sinetron yang ada di televisi. Apalagi film India misalnya. Edo kayaknya ketawa-tawa sering nonton India kayaknya. Atau film-film India itu masuk kata-kata itu. Oh Dewi, oh Dewa. Juga sering kita dengar kalau orang keberuntungan itu mereka gunakan kata apa? Ada istilah kalau dapat keberuntungan apa itu? Hah? Apa?
Mendapatkan dari Fortuna. Ya kan? Ingat, itu bagian dari perkataan kesyirikan. Dewi Fortuna tidak memihak. Iya. Dewi Fortuna tidak memihak kepada kita. Hati-hati. Itu bagian dari bisikan-bisikan mereka yang mereka hembuskan kepada kita, dan kita anggap biasa-biasa saja. Karena keseringannya kita nonton di televisi, nonton di media-media cetak elektronik, sehingga kita pun mengatakan, wah, kita tidak dapat dari Fortuna. Fortuna kan nama mobil ya? Fortuner kan? Ya, ingat Dewi itu kan nama Tuhannya, nama Tuhan. Dan sering juga kita menamakan anak itu dengan Dewi. Dewi itu Tuhan. Dewi siapa? Dewi Sri. Dewi Sri. Iya. Saya juga punya teman namanya Dewi. Dewi Peduli. Hati-hati. Di dalam penamaan juga, dalam sumpah juga kita sering kecoplosan. Jadi hati. Kenapa? Ini menyangkut ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus dari sekarang harus mengubah. Jangan lagi gunakan kata-kata itu. Yang saya nonton sinetron itu, masya Allah, hati-hati. Demi itu sumpah. Demi apa lagi? Ya, banyak. Jadi kita harus berdoa, bersumpah semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah kepada atau dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu. Demi Rasul juga demikian. Kita sering menggunakan kaum muslimin kan, demi Allah, demi Rasulullah. Ingat, hanya kepada Allah saja, Rasulullah tidak. Nanti kita ada bahas khusus. Baik, yang keempat. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, doa yang dibaca oleh Nabi Zinnun atau Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan adalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengannya untuk meminta sesuatu apapun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Hadis sahih menurut Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Masya Allah. Ini yang sering kita lalaikan. Sebagai kaum muslimin sering kita lalaikan ungkapan ini. Kenapa? Di saat seorang merasakan kesempitan dalam kehidupannya, terdesak dalam hal apa saja, banyak kaum muslimin yang memberikan cercaan. Bagaimana ini? Kok bisa begini? Kenapa begini? Dia lupa seharusnya dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti virus ini misalnya, corona, atau dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Kita apa? Kita melupa doa ini. Padahal Nabi SAW menceritakan bagaimana dahulu doanya Nabi SAW. Nabi Yunus, sebutannya gimana Nabi Yunus? Dhunnun. Ya. Panggilan lain dari Nabi Yunus siapa? Dhunnun. Ketika beliau masuk ke dalam perutnya ikan, kan paus like hiu. Paus. Coba bayangkan secara logika kita. Kita mati tidak? Logika kita sebagai manusia, kalau ada orang yang sudah makan oleh ikan, maka dia sudah mati sudah. Tapi Nabi Yunus alaihissalam membaca doa ini. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kunna minadh dhalimin. Subhanallah, tidak ada ilah kecuali Engkau. Yang tidak ilah, yang maha tinggi dan maha suci, sungguhnya aku bagian dari orang yang terzalimi. Jadi mengaku bahwasanya kita ini orang-orang yang zalim. Minimal kepada kita sendiri. Minimal kepada kita sendiri. Nah, itu terus yang diucapkan. Akhirnya ikan hiunya merasa panas, paus panas. Kemudian ikan hiunya memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, begitu juga kepada kita sebenarnya. Kalau kita mendapatkan kesusahan-kesusahan, jangan langsung mengeluh. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi SAW bersabda pada lam yada' biha rajulun
muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Tidaklah seorang muslim ketika dia mengucapkan doa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Nah, kita sering melupakan ini. Kita sering mendahulukan keluhan dengan tanpa berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngerti ya? Dengan demikian kita sudah menghabiskan atau membaca bagian dari yang ke-8. Dan insyaallah kita akan teruskan ke bagian yang ke-9. Ini sudah diperingatkan oleh anak Abu Umar Yunan. Ya, Abu Umar. Nah, Masya Allah. Dari sekarang Abu Umar. Ini Abu Anas. Sudah ada Anasnya belum? Insyaallah ya. Insyaallah Abu Umar. Ingat kan ketika Anda bilang Abu Anas apa? Lalu kemudian dia menikah. Nah, insyaallah ini Abu Umar, insyaallah kedepannya menikah insyaallah. Sudah amin yang sudah ada yang mengaminkan. Baik, saya cukup sampai sini. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan, diperjelas lagi. Tafadhol. Tafadhol bagi yang ingin bertanya. Insyaallah. Tafadhol Abu Anas. Mengenai doa yang dibacakan oleh Nabi Yunus, apakah yang didahulukan doanya dulu atau membaca yang ini, Ustaz? Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apakah di akhir doa kita atau di awal doa kita, Ustaz? Lafadznya yang diajarkan Nabi seperti itu. Maka itu yang diulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus yang dibaca. Diulang-ulang terus. Dalam usaha. Kalau kita dalam kesempitan misalnya. Kenapa? Nah, baru setelah itu kita baca doa-doa yang lainnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sumbawa, bisa bahasa-bahasa yang lainnya. Kenapa? Karena Allah memahami semua dan segala bahasa. Allah maha memahami segala bahasa. Kita dulukan yang ini dulu, baru dengan doa-doa yang lainnya. Wallahu ta'ala. Fadhal yang lain. Silakan. Di kalimat awal India karena sekali ini Al-Fatihah ayat 5. Ya. Jadi kalau ayat 1 ayat 5 Bismillah itu hitung ayat pertama. Nah. Iya, Al-Fatihah. Ya. Kita buka Al-Quran sama-sama. Anda buka Al-Quran? Buka Al-Quran ya? Yang terjemahan, Ustaz? Enggak, yang mushafnya. Silakan dibuka Al-Qurannya. Di dalam mushaf ayat kelima. Yang kelima. Nah, Baik. Pertanyaannya? Itu ayat kelima sesuai dengan tulisan di buku ini atau apakah bismillahnya termasuk bagian dari Al-Fatihah maksudnya? Nah. Itu maksudnya. Saya fokus ke yang kelimanya. Baik, kita hapus ini. Jadi mengenai Al-Fatihah ini, dia kesepakatan ulama dia 7 ayat. Makanya dikatakan dalam ayat hadis itu as-sab'ul mathani. 7 ayat yang semuanya isinya pujian. Dan dalam hadisnya Nabi SAW membagi Al-Fatihah itu jadi 3. Ya, dalam hadis kursi bagi 2. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hambaku. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada penyekat, ada pembeda, pembatas antara yang pertama dengan bagian pertama dengan yang kedua. Apakah yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pertanyaannya adalah
Yang menjadi perbedaan itu adalah apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan bagian dari Al-Fatihah. Itu perbedaannya. Kalau kita merujuk ke pendapat ulama-ulama Al-Qurra, itu mereka sangat kuat sekali perbedaan, sangat kuat sekali. Apa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan bagian dari Al-Fatihah, atau dia ayat yang tersendiri. Kenapa? Karena setiap kita membuka Al-Quran, ketika di awal ayatnya pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuman perbedaannya di Al-Fatihah dinomorkan. Ini kalau kita membuka mushaf yang ada di cetakan Malik Fahad. Tapi kalau kita buka mushaf cetakan dengan riwayat yang lainnya, maka kita kan bahwasanya Al-Fatihah tidak ada bismillahnya. Riwayat Qulun misalnya, kalau antum buka. Jadi Al-Fatihah bukan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Begitu juga surat-surat yang lain, bacaan yang lain. Nah, kenapa ditulis di sini bagian dari Al-Fatihah? Untuk menghindari perbedaan. Kemudian perbedaan yang kedua, apakah bismillah dibaca keras atau pelan? Sir atau jahar? Kan gitu. Oke lah, kita sepakati bahwasanya bismillah bagian dari Al-Fatihah. Karena itu kan satu. Nah, sekarang muncul perbedaan yang kedua. Apakah bacaan bismillah dalam sholat itu keras, jahar, sir atau pelan? Bisa ngerti ya? Jahar keras, sir pelan. Nah, ini juga ulama berbeda pendapat. Kalau dibaca keras, kalau seandainya bismillah itu bismillah Rahman Ar-Rahim, ayat yang pertama, kemudian Alhamdu Rabbil Alamin. Bisa baca nggak? Ini tulisan dokter calon tadi. Yang kedua, kalau kita memegang pendapat yang mengatakan bahwasanya bismillah bagian dari Al-Fatihah, yang satu kan, dan membaca bismillah harus keras, berarti kita harus 2 kali baca bismillah. Bisa baca nggak? Sudah masuk bismillah. Ya, kita adzan dulu. Tolong. Adzan. أشهد أن
Cek sound, cek. Jauhin ya. Kapan Pak Patri? Kapon. Jangan mundur. Kamera. Garis sudah tadi. Cek. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, kita ulangi lagi mengenai bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini. Saya ulangi lagi perbedaan pendapat yang pertama, apakah Bismillah bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Tidak pernah paham ya? Nah, kemudian pendapat yang berikutnya muncul berdasarkan apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Muncul yang kedua, apakah Bismillah itu dibaca keras, jahar, atau sir, pelan. Begitu. Paham ya? Permasalahannya ya. Sekarang cuma kita praktekkan. Kalau kita memang pendapat yang pertama, bahwasanya Bismillah ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Kemudian membaca Bismillah harus dengan keras. Maka konsekuensinya adalah kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim yang bukan bagian dari ayat. Baru yang pertama, ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim karena dia bagian dari Al-Fatihah. Seperti ayat selainnya. Bisa kita membaca Tabbat yada abi lahab wa tab. Sebelumnya kan disunahkan baca Bismillah, betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ayat kan? Apa yang pertama? Tabbat yada abi lahab wa tab. Sekarang kita terapkan dalam surat Al-Fatihah. Apa yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan sebelumnya apa? Bismillah. Berarti kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ayat. Masuk ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum baca gitu di sholat, antum diusir kan? Subhanallah. Antum kan bisa menjelaskan, loh Bismillah yang pertama tuh bukan ayat, Bismillah yang kedua baru ayat, betul tidak? Antum paham sekarang. Tapi kalau antum praktekkan di masyarakat bagaimana? Tiba-tiba aduh Anas, wah saya sudah paham nih, baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dikira lupa Al-Fatihahnya. Antum mungkin diusir. Seperti ya? Seperti kan? Makanya untuk menghindari fitnah, muncullah pendapat yang kedua, karena memang berdasarkan bahwasannya Bismillah itu pendapat yang kedua bukan bagian dari Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia ayat yang terpisah. Ayat yang terpisah dari yang lain, seperti kita baca surat-surat yang lainnya. Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Surat lagi yang lainnya Al-Alaq,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita kembalikan kepada ayat-ayat, kepada hadis dan dalil, di mana contohnya di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di Sahih Muslim dan Al-Bukhari. Suatu ketika Abu Hurairah sedang sholat sunnah. Tiba-tiba Nabi memanggil Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah." Abu Hurairah langsung tidak menyahut panggilan Rasulullah SAW. Langsung sholat. Sampai selesai sholatnya, Rasulullah memanggil Abu, "Ya Abu Hurairah, kenapa engkau tidak menyahut panggilan? Kata aku manggilmu." Kata Abu Hurairah, "Aku sedang sholat." "Ya Abu Hurairah, istajib, segera menuju panggilan Allah Rasulnya kalau dia memanggilmu." Ini Nabi membacakan ayat, ya alladzina amanu idza da'akum lima yuhyikum istajibu lillahi rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai muslimin, segera memenuhi panggilan Allah Rasulnya kalau mereka memanggilmu. Jadi kalau Nabi SAW sedang memanggil kita, walaupun sahabat sedang sholat sunnah, segera membatalkan sholat sunnahnya demi untuk menerima dan Rasulullah SAW. Bisa ngerti ya? Itulah turun ayat, hanya para sahabat memahaminya. Kenapa? Karena Nabi SAW, "Inni mu'allimuka." Kata Nabi SAW, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadaku a'dhamu suratin fil Quran." Surat yang paling agung dalam Al-Quran. Wahya umul kita, dan itulah umul kita. Dan Nabi SAW membaca dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari sini para ulama memberikan kesimpulan bahwasannya ayat yang pertama di Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya awal Alhamdulillahirabbil alamin, dan ada riwayat yang lainnya. Nah, iya, ya, termasuk hadis yang iya, termasuk hadis itu juga, tapi ini lebih spesifik. Nabi SAW mengajar kepada sahabat-sahabatnya Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga muncullah kesimpulan bahwasanya Bismillah itulah ayat yang terpisah yang dibacakan sebelum membaca surat. Tentu kita akan disunahkan kalau membaca al-surat, disunahkan pertama apa? Ta'awudz. Qiraatul Quran fasta'id billah. Jika kalian hendak membaca Al-Quran, maka mintalah tolong kepada Allah dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disunahkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa hikmahnya agar bismillah itu sebagai tanda bahwasanya itu awal surat. Dan sunnahnya kalau kita baca tengah surat, nggak disunahkan baca bismillah. Bisa ngerti ya? Apa sebagai tanda bahwa itu awal pertengahan surat. Antum baca bacaan-bacaan apa namanya para ulama qari itu Timur Tengah, kalau mereka membaca pertengahan ayat, mereka a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu, itu bertanda bahwa itu sebagai tengah ayat. Bisa ngerti ya? Kalau awal ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Apa maksudnya ya? Kalau kita membaca al-bismillah berarti kita harus membaca awal surat. Kalau kita membaca pertengahan surat, maka tidak perlu membaca bismillah, cukup ta'awudz saja. Paham itu? Mungkin bisa paham ya? Baik. Gimana dengan surat Al-Baqarah yang tidak ada bismillahnya? Apa kita tahu kesimpulannya? Ya, surat At-Taubah dengan ayat sebelumnya atau surat sebelumnya, kata para ulama itu satu surat. Makanya kalau kita baca tidak perlu baca bismillah, karena itu satu surat sebenarnya. Oke? Makanya tidak disunahkan membaca bismillah.
Ada lagi pendapat yang kedua, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, karena di situ tidak baca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Taubah itu, karena itu semuanya isinya cercaan kepada orang kafir. Dengan Bismillah itu kan apa Bismillah? Dengan nama Allah yang Rahman yang Rahim. Maka tidak cocok buat orang kafir. Tidak ada. Ada dua alasan. Wallahu ta'ala. Tapi yang jelas para ulama At-Taubah dengan surat sebelumnya satu surat, makanya tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, yang kedua, karena dalam ayat itu kandungannya semuanya cercaan hinaan kepada orang kafir, maka tidak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala. Cukup, masya Allah. Fadhal. Apakah termasuk syirik dengan biasanya orang membalas menonton satu muka cahaya Rasulullah di Ya, kalau kita terus ke masyarakat itu tidak hanya cahaya ini, bahkan kita ini pun Nabi Adam diciptakan dengan Nur Muhammad katanya. Nur Muhammad. Mereka mengatakan demikian, bahwasanya alam semesta ini dan manusia ini diciptakan dari apa? Nur Muhammad. Atau awal penciptaannya dari Nur Muhammad. Ini bagian dari kesalahan. Kalau dia tidak mengerti, kita maafkan. Tapi kalau dia meyakininya, kesyirikan. Jadi kita juga tidak boleh gegabah dalam memvonis orang syirik atau bukan. Jangan gegabah. Karena syirik itu berarti kita mengkafirkan dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dalam mengucapkan itu. Kita harus jelaskan dahulu. Artinya apa? Kita harus iqamatul hujjah dulu. Kita harus jelaskan kepada dia begini alasannya, ini penjelasannya. Jangan tiba-tiba syirik kamu, mereka tidak terima. Jelaskan dahulu. Jelaskan, nah itulah hikmahnya pengajian ini, kita memahami dan mampu kita jelaskan kepada yang lainnya. Dan jangan memvonis orang itu tidak boleh, karena sama saja kita mengeluarkan orang dari Islam kita. Itu hati-hati, karena hukum Islam itu kita hati-hati. Kita tidak boleh juga memasukkan orang dari kafir ke Islam, sebagaimana juga tidak mudah kita mengangkat orang dari Islam ke kafir. Tidak boleh, hati-hati. Sampai kita jelaskan kepada dia itu minimal 3 kali. Jelasan yang pertama nggak paham juga, yang kedua ngeyel, yang ketiga nggak mau tahu. Waktu kita kata hati. Tapi tetap penuh kesabaran. Dan Nabi SAW dakwah di Madinah, di Makkah itu 13 tahun lamanya demi menegakkan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Butuh kesabaran dalam berdoa. Apalagi orang mengatakan ini cahaya ini Nur Muhammad, mungkin dia nggak tahu. Terus kita jelaskan dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Jangan kita seorang. Wallahu ta'ala. Cukup ya. Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.